Langkah kecil menuju langit merah putih. Di balik gemuruh detik-detik proklamasi yang kita peringati setiap tahun, ada derap kaki yang tidak terdengar, tapi setia melangkah demi merah putih. Di ujung perbatasan, jauh dari sorot ibu kota, ada anak-anak muda yang mengangkat kepala bukan karena dipuja, tapi karena cinta pada tanah air, tak mengenal batas geografi. Hari ini kita bersama para paskibraka asal Nunukan. Yang satu pernah menapakkan kaki di halaman Istana Negara, yang lain masih berstatus cadangan, meskipun berstatus cadangan menyala semangat yang tak pernah padam. Karena menjadi pejuang tidak harus berada di garis depan. Terkadang justru dari garis cadangan lahir keteguhan paling murni. Mari kita kulik bersama bagaimana langkah kecil dari perbatasan bisa mengguncang makna kemerdekaan. Sebab negeri ini tidak hanya ditopang oleh upacara, tapi oleh jiwa-jiwa yang terus menjaga arti merdeka agar bukan sekedar seremonial belaka. Oke Sobat Sapa, kembali di podcast Sapa Kamu. Hari ini dalam edisi spesial kemerdekaan negara Republik Indonesia. Saya Ayu dan rekan saya Felis. Kita berdua akan mengobrol seru dengan dua orang bintang tamu kita pada hari ini. Langsung saja kita sapa, ada Dava dan ada Bima. Halo Kak. Halo Kak. Apa kabarnya nih, Bima? Alhamdulillah baik Kak. Dava Bima. gitu. Alhamdulillah Bima. baik Kak. Ini Dava, ini Bima. Iya. Senior berarti ya. Siap. Jo, batik hari ini kenakan batik. Maksudnya ini memang sudah kebiasaan, baik itu calon paskibraka dan juga alumni atau gimana? Sudah menjadi kebiasaan Kak. Sudah kebiasaan pakai batik ya. Ini saya mau tanya dulu, ini Bima ya? Iya, Kak. Dokter kayaknya. Senior mengalah dulu. Siap. Siap. Bima Purnama Aji. Iya. Usia berapa Bim? Usia 16 tahun. 16 tahun. Iya. Pernah kebayang nggak berada di posisi menjadi seorang paskibraka meskipun cadangan ya? Iya. Meskipun cadangan, tapi ini kan nasional ya. Iya. Pernah kebayang nggak berada di posisi? Tidak pernah. Tidak pernah. Menyukai atau mulai meminati paskibraka itu sejak kapan? Sejak SMP saya sudah minat. Kelas berapa? Kelas dari awal masuk SMP Kak. Dari awal masuk SMP. Iya. Kelas 7 Kelas berarti. 7. Itu dari ajakan senior atau mungkin lihat nonton di TV pada saat hari kemerdekaan? Kalau itu pada saat saya lihat dari TV hari kemerdekaan, saya sangat minat sama paskibraka. Sorry Kak. Gugup ya. Gak apa-apa. Sorry Kak. Lanjut. Ya, ini Sobat Sapa, kita kalau di podcast Sapa Kamu nih untuk pendengarnya namanya Sobat Sapa yang baik ya. Iya. Nah, tadi Bima katanya nonton di TV. Iya. Itu kapan tuh? Waktu tahun Sejak berapa masih kecil, ingat? sejak SD atau Sejak SMP Kak. sejak Iya, SMP. SMP. Jadi ngelihat di TV Iya. gitu ya. Gagah Iya. ya paskibra itu. Iya. Jadi pengen Jadi pengen menjadi seorang. Terlintas di pikiran waktu nonton itu apa? Terlintas di pikiran saya yang pertama itu mungkin dari paskibraka saya bisa melihat senyuman kedua orang tua saya itu sangat bangga, bahagia. Dan kedua saya bisa mencapai cita-cita dengan paskibraka itu mungkin. Kenapa mungkin ragu jadinya? Iya. jangan ragu, nggak boleh ragu. Harus optimis. Ini Siap. kayaknya perlu kopi lagi nanti. Oke, kalau Bima ini waktu itu masih kelas 7 SMP. Jadi waktu terlintas di pikirannya pengen menjadi seperti yang ada di TV paskibraka itu, Iya. apa yang Bima lakukan gitu? Berlatih Heeh. dan belajar yang teratur, tidur, semua saya lakukan Kak. Dari SMP? Iya. Udah mulai disiplin Iya. itu ya gitu. Jadi di SMP ada paskibraka juga? Tidak Kak. Paskibraka sekolah maksudnya nggak ada? Tidak Nggak ada. ekskul Ekstrakurikulernya nggak ada. Tidak ada. Jadi belajarnya otodidak? Ada yang semisal kalau kami ada lomba LKBB atau PBB itu ada yang latih juga Kak. Dari mana? Biasanya dari Lana Lulukan sama Tompang. Iya, jadi Sobat Sapa, Bima ini ternyata juga orang tua ataupun ayahnya seorang prajurit TNI AL ya. Iya Kak. Jadi ada maksudnya
permintaan orang tua gitu untuk kamu Tidak. masuk paskibraka? Nggak ada. Tidak. Itu inisiatif sendiri. Iya, ini saya. Oke, gimana dengan Dava? Dava juga mungkin karena kita di Sapa Kamu pengen sekali mendengar kisah-kisah inspiratif dari kalian. Jadi kita juga pengen tahu Dava sendiri seperti apa. Sebagai seorang senior. Sebagai seorang senior juga dan bagaimana asal mulanya bisa terjun ke dunia paskibra ini atau mungkin awal-awalnya baris berbaris kali ya kalau bakalnya itu bisa diceritakan. Jadi untuk di awal itu Kak, pertama dari SD saya sudah ditawari untuk mengikuti lomba gerak jalan pada saat itu. Cuman pada saat itu ketertarikan saya masih kurang kalau untuk mengikuti gerak jalan begitu. Sampai pada saat saya di SMP, saya mulai aktif organisasi dan pada saat itu saya dipanggil untuk menjadi petugas upacara. Nah, pada saat SMP itu beberapa lomba yang sering diadakan di Kabupaten Nunukan dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Nunukan itu ada beberapa yang tertunda, salah satunya gerak jalan. Nah, pada saat itu gerak jalan pertama kali diadakan lagi. Nah, kemudian guru-guru itu sudah mulai meminta siswa-siswa yang tinggi pada saat SMP. Nah, jadi pada saat itu saya tertarik karena pada saat itu teman-teman saya juga ikut mengajukan diri ke lomba gerak jalan itu. Kemudian pada saat itu saya makin tertarik. Nah, dan juga sebelumnya itu sudah menjadi kebiasaan di keluarga saya kalau misalnya setiap hari proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus kami selalu menonton bersama-sama di TV. Nah, jadi tapi belum pernah terbesit sama sekali kalau misalnya saya buat sampai ke tingkat nasional. Seperti itu. Itu tahun berapa di Dava? Sejak dari SD. Enggak, maksud saya tahun kemarin yang lolos paskibraka Iya, nasional. tahun 2024. 24 tahun kemarin ya. Iya, Kak. Aktivitasnya sekarang apa? Untuk aktivitas sekarang saya tentunya persiapan Kak untuk mengikuti bimbel dan juga mengikuti beberapa tugas ketika sudah menjadi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Itu saya banyak melakukan persiapan Kak. Mungkin saya sekarang kegiatan saya lebih fokus untuk melakukan persiapan buat cita-cita saya Kak. Apa cita-citanya? Cita-citanya apa? Oh, cita-cita saya sendiri ingin jadi kepolisian Kak. Oh, jadi Polri, anggota Polri. Tapi ini akpol maksudnya. Siap ya, insya Allah. Oke. Untuk kan pengalaman paskibraka nasional, mungkin ada kiat-kiat mungkin yang disampaikan untuk calon paskibraka junior ya. Apa junior, nih momen senior, apa yang junior. betul-betul harus diantisipasi gitu Kalau pas pengibaran bendera? untuk pas pengibaran benderanya itu mungkin kita kan sudah berlatih kurang lebih 2 minggu lebih. Nah itu sudah maksudnya itu sudah waktu yang cukup buat latihan. Jadi jangan sampai sudah ada waktu yang sudah lebih, sudah cukup. Pada saat hari H itu masih ada melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Pada umumnya memang kesalahan itu wajar, cuman meminimalisir lebih bagus. Karena kesalahan pasti ada. Pasti ada. Tapi di momen yang bagian mana gitu yang perlu diantisipasi? Yang ini kayaknya kalau biasa sering gitu kalau terjadi pada saat pengibaran bendera, di momen ini yang perlu diantisipasi itu di bagian mana? Mungkin pada saat di barisan sih Kak. Kalau misal dalam pembukaan formasi, nah biasanya di daerah-daerah itu di pusat sekalipun itu biasanya ada pembentukan formasi yang dimana barisan itu membentuk suatu formasi. Nah biasanya itu ada hitungan langkah tertentu. Jadi kalau misalnya kita salah hitung atau kita tidak fokus, itu bisa akibatnya fatal gitu Kak. Gitu. Tapi pernah ngomong kesalahan itu? Kalau selama latihan ada Kak. Pada saat hari H tidak. Hari hati tidak. Mungkin adik-adik bisa menceritakan terlebih dahulu proses seleksinya, bagaimana bisa sampai proses seleksi dari awal mengikuti rangkaian paskibra ini dari awal bagaimana sampai akhirnya bisa terpilih ke maju ke tingkat nasional ini. Ceritakan dari awal kisahnya, bagaimana tahap-tahapan proses seleksinya. Ya, mau? Dari saya Kak. Ya, dari Bima dulu bisa. Saya pertama itu mengikuti seleksi tingkat sekolah, yang dimana seleksinya itu mengukur tinggi badan dan PBB Kak. Lalu saya dipilih masuk kabupaten. Di kabupaten kami mengikuti seleksi. Yang pertama itu kami mengikuti seleksi kesehatan, terus
Parade, PBB, dan Smapta. Nah di situ saya dan rekan saya itu tidak berharap masuk ke tingkat provinsi karena sebelumnya itu kuotanya itu hanya 11 orang. Jadi nama kami itu tidak masuk. Terus ketika dari yang membimbing kami saat di kabupaten itu Ini mau nangis nih. Ya gimana? Awalnya 11 orang, Kenapa? hanya 11 orang kuotanya, tapi nama kalian belum masuk Ya. waktu itu. Ya, setelah Dan- itu dari Kesbangpol bilang ke kami, mengasih tahu kami itu kuotanya jadi menambah 17. 17. Termasuk Bima. termasuk saya. Kajiban termasuk. Berarti kalau nggak ada 17, kamu nggak masuk? Ya, Nggak masuk. Saya nggak masuk. Oh gitu. Awalnya 11. Ya, Itu seleksi kabupaten. mengikuti provinsi Kak? Provinsi. Kabupaten. Oh, pertama saya kabupaten sudah ragu lolos. Kabupaten tapi Ya, udah lolos nih ya. Jadi ya. yang di provinsi, Di provinsi. untuk ke nasional. Ya. Untuk ke nasional, Untuk ke provinsi. untuk ke provinsi dari 11 jadi 17. 17. Dan sampainya di provinsi saya mengikuti tahapan-tahapan itu. Yang pertama di pikiran saya itu saya sangat tidak berharap masuk ke tingkat nasional Kak. Tapi Tetapi- ternyata Itu kenapa kamu sampai nggak berharap? Karena mungkin saingan dari daerah-daerah lain sangat berat Kak. Taunya dari Dari diri saya sendiri ya. seperti pesimis dulu. Iya, iya Kak. tapi pada akhirnya di provinsi nilainya Alhamdulillah paling paling tinggi. paling tinggi. Oke. Kemarin tuh penilaiannya tuh skor ya. Kalau itu kurang tahu juga saya Kak. Terus bagaimana kamu bisa bilang peringkat 1? Dari apa? Di Pantuhir kan kami disebutkan Kak. Peringkat 1 dari daerah mana, asal sekolah dan nama. Oh iya, jadi peringkat 1 kamu. Iya. Tapi nggak sebut skor berapa gitu. Tidak Kak. Apa aja yang dites sama kayak nunukan juga? Sama Kak. Kecuali di tingkat nasional itu tidak ada Smapta. Bedanya di itu. Waktu kamu seleksi di provinsi peringkat 1 itu belum dikasih tahu lagi akan lolos ke nasional. Sudah Kak? Sudah. Iya. Ada berapa orang kemarin Yang mengikuti seleksi Nasional. di nasional itu ada 6 orang. 6 orang? Dari Nunukan 1, KTT 1, Tarakan 3, dan Bulungan 1. Tarakan lebih banyak. Iya. Itu kenapa lebih banyak? Kurang tahu. Oh, juga. nilainya tadi Iya, peringkatnya ya? Iya. Peringkatnya, Peringkatnya. rankingnya. Iya, ranking. Waktu kamu disebut peringkat 1, apa respon apa dari kamu waktu itu? Sangat terharu dan menangis lah Kak. Itu di lapangan gitu dikumpulin? Tidak Kak, di dalam hotel. Kami ada aulanya kan, dikumpulkan, lalu disebutkan, yang pertama disebutkan yang mengikuti tahapan nasional Kak. Baru yang lolos ke provinsi. Kenapa pertama disebutkan? Disebutkan Yang lolos ke tahapan nasional. tahapan nasional. Lalu setelah itu baru yang di provinsi diumumkan. Diumumkan Iya. yang akan melaju ke tingkat nasional, Tingkat provinsi Kak? tingkat provinsi. Mm-mm. Nah ini kan di provinsi sudah nih peringkat 1, karena kamu peringkat 1, Iya. makanya kamu melaju ke tingkat nasional, Iya. begitu kan? Iya. Nah waktu kamu umumkan seperti itu, kamu langsung hubungi orang tua atau Iya Kak, langsung hubungi. bisa ya? Dan Bisa. itu mengikuti lagi seleksi di nasional. Iya Kak. Kemudian setelah itu, Iya. Itu balik lagi ke Nunukan tapi? Iya Kak, kembali ke Nunukan Nunukan, lagi. pamitan dengan orang tua, Ya. orang tua ngantar Orang tua ngantar di pelabuhan. pelabuhan. Nah waktu itu, kamu kan pesimis nih, Iya Kak. nggak bisa sampai ke level nasional. Waktu itu orang tua ada nasihat-nasihat tertentu nggak? Ada. Apa bilang? Bilangnya Ini bapak atau mama ini? ayah saya. Oh ya, lebih dekat ke ayah berarti? Iya, ayah saya pertama ngomong sama saya bilang, kamu jangan terlalu berharap ke tingkat nasional. Karena mungkin saingannya berat sekali kan Kak. Jadi mungkin takut sakit hati lah kan Kak. Iya. Sakit hati sekali lah. berharap. Jadi saya mengikuti dan memang hati saya juga berkata begitu Kak. Tetapi Tuhan berkata lain, berkehendak lain, bisa mencapai tingkat nasional Kak. alhamdulillah sampai ke tingkat nasional ya. Dan itu prestasi yang Iya Kak. sangat
membanggakan Iya, buat anak Nunukan. sangat bangga. Karena ini levelnya nasional meskipun cadangan kan. Meskipun cadangan. Ibaratnya pemain bola mainnya sampai ke luar negeri kan meskipun ya Tapi tetap aja udah sampai level nasional, saya kan? mau tuh bagi-bagi bola tapi di Brasil. Oke, untuk Dava sendiri. Kalau untuk tahapan seleksi dari pertama tuh Kak, mungkin saya sedikit menambahkan dari Bima karena kurang lebih sama Kak. Jadi untuk pertama itu kita mendaftar melalui aplikasi transparansi dari BPIP. Jadi kita Itu bisa daftar sendiri atau lewat sekolah? kita Atau misalnya ini ada anak SMA yang punya postur bagus juga, punya prestasi, dan mereka bisa merekomendasikan dirinya sendiri daftar. Bisa apa enggak? Kalau dari sekolah itu Kak lebih diutamakan yang ekskul paskibra. Ekskul paskibra. Ya. Kemudian nanti diseleksi. Kalau nggak ekskul paskibra nggak boleh ya? Nggak bisa Kak. Siapa tahu kan kita mau coba-coba nih misalnya nih Pel. Ntar anakku kalau udah SMA dia nggak ikut paskibra, coba aja daftarin diri sendiri. Tapi itu bisa kan? Bisa. Tapi zaman ini Tapi bisa kan? Sebenarnya bisa Kak. Cuman kemarin itu waktu di tahun saya SK yang dibagikan ke sekolah itu diutamakan yang mengikuti ekskul paskibra. Oh gitu. Nah mungkin di beberapa daerah mungkin bisa kalau misalnya belum ada ekskul paskibranya terus mendaftarkan diri sendiri bisa. Gitu Kak. di ada eskulnya juga. Ada Di di si SMA. Bima? Iya, ada juga. Oh, SMA tapi. Iya, SMA. Oh, ada eskul paskibra. So, kalau saya balik ke Bima sebentar. Tadi waktu provinsi masuk ke nasional oke, tapi seleksi nasionalnya tadi belum dijelasin kan. Nah, waktu seleksi nasional ada seleksi apa aja tadi? Yang pertama kami di rumah sakit di tes medical check up, lalu hari berikutnya kami tes kesehatan lagi Kak. Oh, jadi medical 2 check up kali. beda? Iya, Check up beda. beda. Setelah itu kami tes PBB dan psikotes Kak. Psikotes. Iya. Dan kamu tahu itu semua lulus gitu. Enggak dikasih tahu ya? Tidak dikasih tahu Kak. Oh, dikasih tahu. Iya. Pada saat selesai terakhir, Iya. dikasih tahu. Tapi dari semua rangkaian tes itu yang paling kamu takuti itu apa? Tes kesehatan Kak. Nah, Karena kenapa takut? Ada penyakit ya? tidak. Karena dari situ kan Apa? dari tes di sana itu seluruh tubuh dicek kan Kak. Jadi Mohon maaf ini buka iya, baju Buka celana. semua? buka bayi semua. Tapi sama yang laki-laki. Iya Kak. Ada sebagian Sama laki-laki. saya diceritakan teman saya itu ada sebagian yang perempuan Kak. Hah? Iya. Bisa. Tapi ini enggak apa-apa kan? Dibuka ke publik enggak apa-apa kan? No, Kak. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Rangkaian tesnya. Kayaknya kita skip deh untuk yang tes yang Iya. tes yang perempuan. Nah, kamu khawatirnya ada penyakit yang tidak kamu ketahui Iya. terdeteksi pada saat itu. Iya Kak. Tapi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat sehat. walafiat. Iya. Nah, waktu pengumuman itu tanggal berapa? Tanggal 2 Kak. Tanggal 2. Jadi kami dari sana itu kami pulang dulu Kak. Pulang menunggu pengumuman. Kami pulang itu tanggal 30-an Kak. Juni. Iya. Terus sampai rumah itu kami menunggu kabar Pantuhir lewat YouTube itu. Terus ternyata tanggal 2 itu baru pengumuman Kak. Saya kira setelah sampai rumah itu langsung pengumuman. Oke, nggak sabar gitu. Iya. Padahal di satu sisi kamu pesimis. Iya, iya. Di sisi lain berharap. Jadi saya berharap. Iya. Jadi waktu diumumkan itu sekeluarga kumpul gitu. Iya Kak. Keluarga kumpul. Di Ini apa rumah ya, dinas. pengumuman seleksi nasional? Iya Kak. Di rumah dinas. Di rumah dinas. Semua prajurit. Tidak. Ya. Keluarga aja. Nah, waktu itu gimana situasinya biar sobat sapa di rumah juga Bisa merasakan ketegangan itu? euforianya, ketegangannya dan Kalau- kebanggaannya. Ibu saya itu sebelum pengumuman sudah terharu lah Kak, nangis. Kalau ayah saya itu terharu juga pastinya kan. Tapi makan kan kalian? Makan. Makan pasti Kak. Iya. Banyak gugupnya lah Kak. Gugup. Iya. Jam berapa? Malam ya? Menjelang maghrib Kak. Maghrib. Iya. Habis sholat. Iya. Sebelum sholat. sholat. Sebelum sholat. Jadi waktu pengumuman itu disebut namamu nomor berapa ya? Kan sesuai urutan provinsi ya Kak. Oke. Kalimantan penyebutannya terakhir pasti. Iya. Terakhir ya. Terakhir. Deg-degannya tuh Iya. pas di penyebutan di mananya?
pas penyebutan di Provinsi Kalimantan Utara yang lolos begini terus Cadangan. ya cadangan Kak. Cadangan. Tapi tetap disebutkan sebagai cadangan Iya, tetap di disebutkan. nasional. Nah, Tapi tetap meski- ada namanya disebut. Kalau meskipun cadangan itu tanggapanmu apa? Orang bilang cadangan doang gitu. Apa tanggapannya Bima? Tanggapan saya ya sangat bangga lah pada saat saya bisa sampai di titik ini yang awalnya saya tidak berharap bisa sampai di titik yang sekarang. Oke, berarti cadangan nanti kemungkinan bertugasnya Di tingkat provinsi. di tingkat provinsi. Ya, Iya. berarti mereka nggak bertugas di kabupaten, tapi tetap di Iya, provinsi. di provinsi Ya tugas levelnya utama. udah naik lah. Tapi lolos kalau seleksi misalnya sewaktu-waktu ya kita nggak minta-minta lah, tapi Iya. kita nggak tahu ke depan yang berapa pasukannya tuh jumlahnya di 17845 ya. Iya. Promosinya itu. Kalau ya. intinya- kalau misalnya Kalau intinya ada yang Inti dari Kaltara itu 2 Kak. 1 cowok 1 cewek. oke. oh, Berarti kalau ada yang dari Kaltara harus sesuai provinsi kan? Harus sesuai provinsi. Sesuai Oh gitu. Kamu kalau- kira-kira bisa maju nggak? Gitu maksud kalau ada yang pertanyaannya. sakit, Iya. kamu ganti. Tapi harus dari laki-laki. Iya, harus dari laki-laki Kak. Itu yang mana? Pasukan inti yang mana yang laki-laki? Dari mana? Kabupaten mana? Dari Kabupaten Tanah Tidung. Tanah Tidung, Iya. KTT ya. KTT. Ini kapan nih berangkat karantina? Kemungkinan akhir bulan ini kalau tidak awal bulan depan Kak. Oh, belum ada tanggal pasti. Iya, belum pasti. Karantina di mana? Bima? Di tingkat provinsi Kak. Di Tanjung Selor. Di Tanjung Selor. Jadi nggak karantina di Wisma Atlet. Dia levelnya udah nggak di Nunukan karantinanya. Dia di provinsi minimal. Di Tanjung Selor ya. Tanjung Selor, Bu. Oke. Ibu kota. Itu di mana karantina? Wisma Atlet? Kurang Hotel? kurang tahu juga saya Kak. Oh, belum tahu ya. Nah, ini dukungan dari mana aja nih waktu kamu berangkat? Dari seluruh keluarga saya Kak. Keluarga. Orang tua, Sekolah. sekolah juga. Tapi ada juga kemarin sempat ngobrol sama Bapak, ada juga dari Komandan Lanal. Iya, ada juga dari Dukungan Komandan. moral dan lain-lain Iya. gitu. Terus kalau sekolah gimana? Guru, ini pada saat kamu berangkat, proses di sekolah itu dalam posisi libur statusnya? Libur Kak. Libur, tapi kan guru-guru itu rapat buat MPLS atau PPDB. Iya, PPDB Kak. Penerimaan peserta sis- didik baru. Oh, itu ya, makanya libur ya. Oke, kembali ke Dava dulu lagi tadi apa? Pertama pendaftaran di Aplikasi transparansi BPIP. Nah, kemudian di tahap pertama itu administrasi terlebih dahulu, Kak. Nah, jadi setelah administrasi sudah dinyatakan lolos di administrasi, lanjut ke tes TWK. Nah, tes TWK TWK itu apa? ini tes wawasan kebangsaan, Kak. Oh, wawasan kebangsaan. Jadi tes wawasan kebangsaan ini mencakup pertanyaan seputaran tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga 4 konsensus dasar bangsa. Nah, kemudian lanjut ke TIU. TIU ini soalnya lebih ke umum sih, Kak. Bisa jadi soal hitung-hitungan, numerasi, atau literasi, soal tentang teks, pembacaan begitu. Terus lanjut ke tes kesehatan. Tes kesehatan ini kalau untuk di kabupaten dan di provinsi itu dicek mata, kemudian gigi, terus postur tubuh. Nah, kemudian lanjut itu di parade. Nah, di parade ini semua juga dilihat Kak. Jadi postur tubuh, bentuk tangan kita sama kaki. Nah, Ini seleksi nasionalnya masih di kabupaten Kak. masih di kabupaten. Ya. Iya. Nah, terus parade, setelah parade itu PBB ya? Ya, PBB. Nah, jadi PBB ya seperti gerakan dasar lah, Kak. Kemudian setelah PBB Samapta. ya semapta. Nah, Terakhir. kesemaptaan ini mencakup tes fisik, Kak. Jadi tes jasmani kita mencakup lari, lari angka 8, kemudian push up, sit up, dan back up. Berarti memang tahapan-tahapan tesnya ini untuk semua paskibra itu dari tahun-tahun terdahulu juga seperti ini, sama? Atau hanya baru tahun ini saja, atau di tahun-tahun yang lalu juga seperti ini tahapannya, sama? Mungkin beberapa tahun ke belakang, Kak. Mungkin dari tahun sekitaran 2021 sistemnya kurang lebih sama seperti ini, Kak. Sama. Tes kesehatan itu tapi selalu diadakan ya setiap Iya. tahun. Kalau tadi cita-citanya Bima, Dava. bukan itu terus ya. Cita-citanya Dava Akpol, masuk Akpol ya. Ya, Kak, apa? Kalau cita-citanya Bima apa? Saya ingin menjadi taruna Akademi Angkatan Laut. Oh, Akmil juga. Iya. Ini Akabat kenal Dunia Angkatan Laut. ayah seorang prajurit TNI AL Ya.
ingin mau masuk Akmil. menaikkan derajat kedua orang tua saya Oke. dan meneruskan karir ayah saya. Karena terbiasa dengan lingkungan yang TNI atau Dari kecil saya memang sudah minat ke angkatan. angkatan Iya. darat, laut? Darat, laut, udara. Oh sudah tiga-tiga Iya. itu ya, kecuali polisi. Iya. Polisi saya minat juga Kak, tapi ibu saya tidak mau. Oke, skip ya. Ya. Oke, sekarang gini, kalau Dava berarti sama rangkaian tesnya dengan Bima, tapi kan Dava akhirnya berhasil lolos di tingkat nasional. Iya, Kak. Dan mungkin bisa diceritakan lebih lanjut yang terjadi di tingkat nasional, mulai mungkin dari persiapan awal sampai detik-detik terakhir menjelang bertugas. Jadi Kak, untuk kemarin menuju diklat itu karantinanya, kami diberangkatkan tanggal 12 Juli 2024. Nah, tanggal 12 Juli ini kami melakukan ketika sampai di sana kami cek kesehatan lagi, cuman cek kesehatan sekitar Cek kesehatan terus berarti ya. cuman kayak tensi, terus cek kondisi fisik lah Kak. Soalnya ada beberapa ini vitamin yang akan diberikan kira-kira cocok atau enggak. Nah, terus pada saat besoknya itu kita upacara tantingan. Nah, kemudian kemudian acara pembukaan. Setelah pembukaan kita itu ada pembelajaran Kak. Jadi pembelajaran ini kita lakukan sekitar 1 minggu lebih. Kemudian baru kita masuk ke lapangan, langkah tegap untuk persiapan latihannya itu Kak. Jadi kita di sana tidak langsung latihan langkah tegapnya Kak, masuk ke lapangan. Jadi kita Ada PBB-nya nggak langsung. nggak langsung Kak. Oh, materi-materi dulu, teori-teori dulu, baru kemudian praktek ya. Nah, kemudian setelah dari tanggal 20 Juli, 20-an Juli itu sampai di tanggal 9 Agustus itu tanggal 9 Agustus itu kami sudah ini Kak, melakukan persiapan untuk berangkat ke Balikpapan. Nah, IKN. ya ke Balikpapan dulu. Kak. Balikpapan dulu. Nah, Maksudnya untuk menuju ke IKN ya. Kemudian di Balikpapan sekitar 3 hari atau 2 malam itu setelah 3 harinya itu kita berangkat ke Penajam untuk ke IKN itu Kak. Oh berarti ngibarnya dapatnya di KN. IKN Kak. Iya, mereka ini bersejarah karena yang pertama kalinya bertugas di IKN. Ya, Kak. Terus pasukannya sama juga dengan yang di istana. Kan jumlahnya itu kan Ada dua ini. dibagi 2 regu Iya. gitu ya. Tapi Berarti formasinya yang sama. di Jakarta, yang di Jakarta itu lolos seleksi nasional juga atau yang hanya yang di IKN yang lolos seleksi nasional? Kalau rangkaian upacara Kak kan ada 2 Paskibra yang di Istana Negara juga ya, yang di Jakarta. Yang di Kemarin Jakarta. kan ada 2 kan, di IKN dan di Jakarta. Istana ya. Merdeka di Jakarta. Di Istana Merdeka kan Wakil Presiden. Wakil Presiden yang pimpin. Kalau di IKN kan Bapak Presiden. Nah, dan yang diseleksi di Istana Merdeka itu seleksi nasional juga Paskibraka atau Kalau hanya yang- untuk tingkat DKI saja yang bertugas Kalau di sana? Di Istana Merdeka itu Kak, itu yang upacara cuman bagian protokol. Bagian 4 instansi, 4 matra. Maksud saya Paskibrakanya? Paskibrakanya nggak ada di ini Kak, nggak ada di Istana Merdekanya, cuman di Monas kalau nggak salah Kak, untuk provinsi DKI Jakarta. Oh, untuk Provinsi DKI Jakarta. Ya, Jadi yang kibarkan bendera di istana itu dari IKN Kak. no, maksudnya yang dikibarkan bendera di istana itu paskibrakanya Paskibrakanya. Ya. kan ini kan Di Jakarta nggak ada pengibaran bendera. Ada Ya. 2 Istana Negara Sama di ibu kota. IKN Ya. kan. Nah pasukan paskibrakanya ini kan otomatis jumlahnya sama. Maksud saya formasinya kan sama Yang Ya. ngibar di- jumlahnya. Nah apakah itu seleksi waktu itu dipecah memang menjadi 2? Ya dibagi 2 regu Kak. Oh ini bakal ke istana, ini bakal ke IKN. Kalau di ini Kak, jadi di Istana Merdeka itu tidak ada pengibaran untuk di Paskibrakanya. Nah, jadi di IKN-nya, di IKN-nya itu total kan 38 provinsi Kak. Jadi ada sekitar 78 orang. Nah, itu kami dibagi 2 lagi Kak, yang main pengibaran sama yang main penurunan. Nah, ya, Berarti hanya di ibu kota. Paskibra hanya di IKN bertugasnya, yang di Istana Negara tidak ada. Ya, hanya 4 matra protokol itu Kak. Hanya protokol saja yang bertugas. Oke, lanjut yang tadi gimana? Nah. Pas di IKN. Setelah di IKN sedikit struggle sih Kak, soalnya kemarin tuh susah air di sana. Susah air. Ya, terus kemudian
kita kemarin tuh sakit juga Kak di sana. Jadi kita sakit tuh 48 orang, lebih dari setengahnya. Nah, Jadi gimana melakukan tugas itu? jadi kita Banyak yang tumbang. Yang cadangan-cadangan dari tiap provinsi nggak siap diterbangkan. nggak diambil Kak. Jadi kita kan dibagi ada tim A, tim B. Nah, jadi 38 tuh dibagi dua lagi. Nah, itu kalau misalnya tim A yang main banyak yang sakit, dipinjam dari tim B-nya. Nah, begitu juga kalau misalnya dari tim B. Kalau tim B-nya banyak yang sakit, yang dipinjam dari tim A-nya lagi. Ada yang 2 kali nggak bertugas di Ada. Aubade juga dan di Parade juga. Ada Kak, Ada. ada. Dava sendiri bertugas di Di Obada Kak. Aubade. penurunan. Aubade penurunan bendera ya. Gimana perasaannya? Kalau perasaan sih Kak, kemarin tuh waktu pengumuman penugasan tentunya terharu Kak. Terharu, bangga, senang, bercampur aduk. Begitu Kak. Itu kalian tahu akan ditugaskan di Aubade atau Parade itu gimana tahapannya? Jadi selama latihan itu Kak, itu sudah dibagi ada beberapa kandidat yang jadi pasukan 8-nya. Nah, jadi kalau misalnya yang beberapa pasukan 8 ini karena waktu kami latihan singkat juga, jadi dipotong Kak. Jadi ada 2 kandidat per tim. Nah, jadi untuk latihan itu kami semuanya awalnya dicoba, tapi kemudian waktu di hari H itu yang kandidat yang dipilih hanya itu aja Kak yang dipilih. Maksudnya yang dari kandidat yang sudah dipilih dari pelatih gitu Kak. Tapi maksudnya yang lolos seleksi nasional pasti akan bertugas kan, entah Pasti, itu di ya. Aubade Ya. atau di Parade. Iya Kak. Cuma nanti pada detik-detik akhir baru ketahuan akan tugas di Parade atau di Aubade. Intinya harus siap saja Harus siap ditempatkan, ditugaskan diposisikan di di mana mana saja. Iya Kak. Entah itu Parade atau Aubade. Siap. Kalau menurut Dava sendiri, yang mana paling apa tingkatnya sama saja, tingkat Parade atau Aubade? Kalau menurut saya sama-sama aja sih Sama Kak. ya, karena Sama. semua sudah sampai di level itu Iya Kak. dan semua punya tingkat kesulitan berjuang juga. untuk mengibarkan untuk merah putih. Iya Kak. Kalau Bima ini kan belum tahu posisinya nanti, Iya. kemungkinan di IKN kah atau di Istana Negara. Tapi tentu siap ya berarti. Siap. Nah, yang harus siap. dari KTT tadi itu posisinya belum ditahu juga. Belum diketahui juga Kak, karena mereka berangkat itu besok Kak, tanggal 14. Oh, duluan mereka ya? Iya, duluan mereka. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dia di posisi Obade, berarti kamu juga harus Iya. gantikan di posisi. Iya Kak. Nah, yang kamu antisipasi dari kamu sudah pengalaman bahkan dari sejak SMP kamu lihat di TV. Iya. Bagian mana yang menurut kamu sulit gitu? Kalau itu kurang tahu saya juga, karena belum pernah kayak mencoba formasi-formasi begitulah Kak. Tapi maksudnya dari ngelihat kan pasti kamu sudah, oh ini kayaknya bagian paling sulit nih. Kalau saya lihat dari TV itu dari buka formasinya Kak. Buka formasi Iya. itu sama juga berarti tadi. Mirip ya. Tapi kalau yang pembawa baki itu dari yang kamu lihat tingkat kesulitannya juga sulit berarti. Sulit Kak. Sulit juga pas mundur itu ya. Iya Kak. Dan apalagi pada saat Pengibaran bendera, Pembentang. pembentangan bendera itu berpotensi pasti salah itu ya. Iya. Tapi belum tahu ya di posisi apakah nanti kamu. Belum tahu Kak. Belum. Kalau bawa baki itu pasti perempuan ya? Pasti Kak. Pasti ya. tapi maksudnya kalau yang untuk pembawa baki dan komandan dan Pembentang. pembentang bendera itu yang 3 orang itu ya, Iya. Iya Kak. itu mereka digembleng lebih khusus lagi atau seperti apa? Iya sih Kak. Maksudnya di Gembleng itu kita yang di tes itu demi buat kelancaran tuh mereka harus latihan terus juga rutin. Kadang sampai waktu di IKN kemarin sementara kami makan buat break, nah itu yang pasukan 3-nya tuh yang penggerek dan pok sama pembentangnya itu latihan lagi. Tetap Kak. latihan. Iya, Kak. Sampai H-1 pun mereka masih datang Kak buat di latihan lagi, pengecekan lapangan lagi Kak. Saya tertarik tadi yang 48 orang, berapa orang kalian satu regu, satu ini semua berapa orang? Seluruhnya 78 orang Kak. Berapa? 78 orang. 8 orang. Tapi ada 76 Kak, sorry. 48 orang sakit. Itu pas menjelang acara. Iya Kak. Menjelang Kak, 17. Dari tanggal
12 tuh sudah mulai banyak yang sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Iya. Tapi bertahan ya sampai akhir. Jadi waktu hari H tuh macam mendadak tiba-tiba semuanya sehat gitu Kak. Oh, Termasuk saya sendiri Kak. Jadi kemarin itu banyak diagnosa penyakit itu karena muntaber, diare, kayak gitu Kak. perasaan cemas juga kali ya. Iya Kak. Kamu tahu bukan dari makanan ya? Bukan ya? Iya, Kak. Enggak lah, ini makanannya enggak kaleng-kaleng. Udah Pasti mereka dijaga kesehatan Jadi mereka. sebelum kalian makan nih kucing makan dulu gitu. Nah kalau ini apa namanya Dava tadi sudah persiapan sejauh apa untuk masuk ke capai cita-cita menjadi seorang akpol? Yang pertama Kak, saya sudah melihat materi-materi buat tes akademik, psikotes, dan juga sudah mulai membangun jasmani yang lebih bagus lagi Kak. Tapi ada privilege nggak untuk mereka yang pernah punya sertifikat paskibraka? Untuk itu pasti mungkin ada Kak sebagai nilai plus. Oh, sebagai nilai plus ya. saya Kak. Tapi tetap juga nanti hasil akhirnya Ya. Pantohir ya, Iya, Kak. yang menentukan. Jadi nggak ada ngaruh maksudnya gitu. Iya, Kak. Kalau misalnya di Bintara mungkin bisa karena ada Oh, jalur Bintara. prestasi kan Kak. Iya. Kalau di Bintara Polri. Kalau di akpol nggak. Gitu. Iya. Kalau di Akpol setahu saya mungkin hanya sebagai nilai plus saja Kak. Tinggi badan berapa? Tinggi badan 174. Bima? Bima, Saya tinggi 173. beda 1 cm. Iya. Jadi sekarang paskibraka khusus Nunukan sendiri, kategori di sekolah kalian ada standar tinggi nggak? Khusus Kalau saya sih Bima di Bima di SMA berapa? SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Kak. Kalau Dava SMA Negeri 1 Nunukan. boleh disapa sobat-sobatnya. Halo. Guru-gurunya. Oke. Jadi kalau untuk ekskul paskibraka di sekolah kalian ada standar minimal tinggi? Kalau di saya tidak ada Kak. Nggak ada. Iya. Jadi siapapun boleh. Siapapun boleh. Biar yang tingginya di bawah rata-rata Iya, boleh ikut tetap paskibraka. boleh, Kak. Di sekolahnya sama Sama, seperti ya, itu. Kak. Nggak ada. Oke. Apa yang mau disampaikan ini untuk teman-teman yang bakal mengibarkan bendera nanti di istana maupun di provinsi senior dong. Senior. Anjir nggak apa-apa ya. Jadi untuk semua calon paskibraka, baik maupun di tingkat kabupaten, provinsi maupun di pusat, kalian itu harus lebih semangat lagi latihannya, lebih fokus lagi, dan jangan sampai kalian kalah sama mental kalian sendiri. Jadi usahakan punya mental yang kuat, jasmani yang kuat. Mungkin itu aja. Pesan dan kesan saya yaitu untuk teman saya yang di tingkat nasional, jaga kesehatan, jaga fisik, jaga mental, tetap semangat. Kibarkan merah putih itu dengan sempurna. Untuk di tingkat provinsi dan kabupaten, jaga fisik, kesehatan. Sama yang tingkat provinsi sama-sama saya, tetap semangat walaupun saya menjadi cadangan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi berharap juga. Selalu berbesar hati. Mungkin itu juga. Oke. Iya. Kunci Apa yang sukses. disampaikan kepada orang tua dari semua siapa saja yang sudah mensupport kamu sampai ke tahap ini? Yang mensupport saya itu yang pertama kedua orang tua saya. Ingin sampaikan apa ke mereka? Saya berterima kasih terhadap kedua orang tua saya setelah mensupport hingga saya mencapai di titik ini. Yang kedua itu guru dan teman-teman saya, Kak. Berterima kasih, sangat berterima kasih sudah mensupport saya. Dan yang terakhir ada Siapa tuh? Ada siapa? ada seorang Yang nggak usah disebut namanya. Penyemangat. ya, seorang wanita lah yang menyemangati saya dan mensupport saya dan mendoakan saya bisa sampai ke tahap ini. Di mana dia wanitanya? Nunukan, LDR. Masih di sini, Kak. Jadi Iya, di sobat sekolah. sapa jangan terlalu patah hati. Oke. Masih Oke. banyak tahun-tahun yang berikutnya. Punya Insya cerita Allah. yang menarik nggak pada saat karantina di waktu di Jakarta ya? Kalau untuk cerita menarik pasti ada Kak.
Jadi pada saat itu sekitar Ini lucu atau horor atau biar aku siap-siap gitu. Nah, Lucu ini ketawa aku nih. kurang tahu juga nih kak. Oke, Dari cerita. kepastian orang tua ya. Kepastian orang ini kurang jelas juga kak. Jadi ada teman saya waktu itu dari DKI Jakarta, Laki-laki. laki-laki. Oke. Nah, jadi waktu itu saya sudah masuk di asrama, sudah masuk di mes. Jadi kami itu sudah persiapan untuk melakukan istirahat malam. Jadi pada saat itu saya sudah melakukan istirahat sekitar pukul setengah 10. Setengah 10, kemudian saya sudah mulai tidur tuh. Kemudian pada saat waktu alarm kami bunyi bangun subuh, Jam berapa? setengah 4. Nah, Awal juga. itu setengah 4 pada saat itu alarm saya dan teman kamar saya bunyi. Itu saya kaget. Tiba-tiba yang dari DKI ini tidur di samping saya dengan posisi terlentang dan setengah badannya tuh di bawah kasurnya itu. Gimana itu ya? Mungkin jadi Kalian kasurnya terpisah. jadi dia beda kamar dengan saya kak. Dia beda Beda kamar, tapi posisinya beda kamar kak. ternyata pas subuh dia sudah berada Dia cuma di samping saya kak. Terus posisi tidurnya tuh selonjoran gini, habis itu setengah badannya di bawah ranjang kak. Oke. Jadi ngegelantung kakinya tuh kak. Oh, kakinya enggak Iya. langsung. Tapi posisi ranjang di atas nanti, Bo. Enggak bertingkat ya? Enggak. Enggak bertingkat ya. Iya. Jadi waktu kamu bangun ngelihat ternyata setelah ini sadar gelap ya ruangan nih. Ada dinyalain lampu kak. ternyata setelah sadar apa Nah, dia? terus saya kan bangun pertama kak. Nah, saya lihat waktu saya sadar, saya kaget. Terus yang lebih lucunya lagi, dia lebih kaget lagi daripada saya kak. Coba ekspresi kagetmu waktu itu. Jadi waktu bangun tuh kan saya masih ini kan, masih belum terlalu sadar kan. Maksudnya masih kumpul nyawa. Ikan ya, gitu. Padahal beda kamar tapi Terus saya kaget, saya duduk dulu. Terus tiba-tiba waktu saya melihat ke bawah begini, ternyata ada teman saya. Terus saya langsung bangunin dia kan. Loh, kenapa kamu ada di sini? Terus dia bilang, waktu dia bangun belum sempat ngomong kak, belum sempat ngomong. Terus dia juga nanya, kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Dia bilang gitu. Nah, Terus aku bangunin kak, yang teman sekamarku kan, yang sebelah ranjangku. Nah ternyata waktu itu katanya tuh dia tuh ngigau kak. oh, ngigau jalan. Ya. Tapi kenapa harus ke kamu gitu? Ya itu saya kurang tahu kak. tapi nggak ada pelatih waktu itu ya, maksudnya Ya. Tapi untung kalau ngigaunya ke kamar cowok ya. Beda asrama kak. Oh, Jadi beda asrama. beda gedung gitu. Siapa tahu kan. Oke, tapi nggak horor ya tempat itu menurut cerita-cerita orang nggak horor ya. Di mana kamu waktu itu? Di Taman Raya Wiladatika di Cibubur tuh kak. Oke, tapi nggak ada cerita horor kenapa dia bisa pindah gitu. Gak tahu ya kak. Dia selalu Sudah dia biasa. kaitinnya juga kayak horor gitu kan. Jadi katanya tuh dia waktu tidur dia kakinya diseret gitu. Dia ngerasa di bawahnya tuh keseret gitu kak. Dia harus nonton film horor kayaknya. Jadi terus kalau Kebanyakan nonton horor. cerita horor tuh kak di waktu di hunian apartemen di ini kak di IKN. Oh, ini sudah pindah lagi ke IKN nih. Nah di sini lanjut lagi kak. Jadi waktu itu orangnya satu kamar lagi kak sama si DKI ini. Orangnya Jadi kalau yang di apartemen itu kami ada 6 orang kak. Oke. 5 orang paskibrakanya ini, satunya dari pembina pengasuhnya tuh kak. Oke. Nah jadi ada satu pengasuh kami, dia ini orangnya apa ya kak? Memang tegas lah orangnya. Iya. Terus kayak kami selalu gimana ya? Selalu kayak ngeliat pengasuh kami ini kadang ngeri, tatapannya ngeri gitu kak. Oke, Judas. Nggak judes kak, cuman emang bawaan mungkin bentuk matanya gitu kan. Nah jadi waktu Ini itu mataku. jadi waktu itu yang sekamar itu dari provinsi Papua Barat Daya, DKI, Sulbar, sama sisanya kurang tahu tuh kak, lupa. Nah jadi yang waktu kejadiannya subuh juga kak. Jadi pengasuhnya yang kami bilang pengasuh yang kami takut matanya tajam gitu kan kak. Nah itu beda kamar sama yang kejadian di kamar mereka ini. Jadi waktu itu jadi teman dari Papua Barat Daya waktu itu bangun tuh kak jam 4 untuk, nah dia non mus, cuman dia bangun lebih awal daripada yang muslim tuh kak. Nah jadi dia bangun awal, terus dia ngeliat posisi pengasuh kami ini ada di sampingnya tuh kak. Ada di samping. Ada di sampingnya. Nah
Terus mungkin untuk dia mencegah mungkin pemikiran yang kayak mungkin dikait-kaitan sama horor, jadi dia bangunin teman sebelahnya. Bangunin teman sebelahnya, ternyata mereka berdua lihat tuh Kak. Mereka berdua lihat, terus mereka berdua tuh nggak berani ngomong, jadi mereka langsung hadap ke sebelahnya, terus lanjut tidur lagi berdua. Tapi itu bukan pengasuh lagi. Bukan pengasuh Kak, jadi Bayangan. kami siangnya itu setelah kejadian itu mereka kan pada ini Kak, pada heboh kan. Jadi saya ikut nimbrung. Kenapa? Ada apa? Terus mereka ceritain. Nah, habis itu mereka tanya ke pengasuh yang itu kan Kak, yang ada di samping mereka itu. Nah, mereka bilang kakak pengasuh itu sudah masuk ke kamar dari jam 9. Terus nggak pernah keluar lagi. Nggak pernah keluar kamar lagi. Jangan-jangan sugesti kali. Nah, itu kan kita masih bingung Kak, karena mereka ceritanya katanya. Oke. Tapi horor juga gitu berarti ya. Iya Kak. Semoga enggak di karantina di sini. Oke, kalau Bima punya cerita apa yang menarik? Atau cerita yang tadi itu yang wanita itu? Sudah lupa Kak. Lupa. Yang menarik waktu kamu waktu latihan. Waktu latihan kan ada. Waktu seleksi nasional itu yang menariknya itu pas kami yel-yel kayaknya Kak. Iya. Kenapa itu? Kan ada yel-yel itu. Teman saya itu kayak gimana ya, kayak gerakannya itu lucu gitu nah Kak. Kayak kan kalau di tentara tuh kan ada gerakannya kayak begini kan. Nah itu dia nggak bisa Kak. Jadi kami satu ruangan tuh ketawa Kak. Oh, dibuat gerakan sendiri. Iya, Itu dari sinkron, mana? enggak sinkron. Nggak sinkron Kak. Udah sinkron. Iya. Nggak usah disebut. Itu dari mana? Tempat. Kurang tahu juga saya Kak, lupa ya. Oh. Dari provinsi Kalimantan juga Kak. Hmm. Tapi kurang tahu Kalimantan mana. Oke. Nah, ini kita punya challenge buat Kita udah ngobrol-ngobrol kan. ini sobat sahabat. Sekarang kita mau kasih Kita challenge. mau kasih challenge kedua. Ya, meskipun satu baru calon. Iya. Kita sudah pasti itu akan mengibarkan bendera, insya Allah. Nah, yang satu sudah pernah mengibarkan bendera di Jadi pasukan pengibar bendera. ya, di IKN. Nah, kita punya challenge. Nanti kami Mbak Ayu juga ikut ya. Nanti kita kasih aba-aba. Nanti kalian tugasnya mendengar apa aba-aba. Ya Kak. Ya sudah tahu. Oke, kita kasih aba-aba ya. Duduk siap, gerak. Oh. Ada babanya seperti itu, Vel? Ada. Saya baru tahu. Tapi itu enggak apa-apa langsung menoleh-noleh gitu ya? Siap. Nggak boleh Kak. Pandangan harus Boleh ke ya? depan. Kalau salah apa push up ya? Siap itu tergantung dari Oh, tergantung. Kamu yang jadi Push up di mana dia? kamu yang sekarang jadi pengasuhnya apa pengasuh? Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, salam Pancasila. Kurang, ulang ya. Masih kurang. Tambah lagi, Vel. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, salam Pancasila. Masih ingat ya? Dapat masih ingat? Siap masih Kak. Sudah. Sudah. Oke. Mau ditambah lagi gerakannya? Tapi ruangan kita Iya, sempit terbatas. kecil ya. Nanti kan besar lagi nih kayaknya. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol seru. Kemudian games juga udah. Dan ini seperti biasa di Sapa Kamu, kita pasti ngasih merchandise untuk setiap tamu kita yang datang. Ini buat Terima kasih Kak. Bima, Siap, ini Kak. buat Dava, semoga berkenan. Siap, Kak. Ini Jadi buka. Siap. Ditunjukkan ke sobat apa? Oke. Oke. Sapa Kamu. Siap, Kak. Sudah hadir di Sapa Kamu. Ini bajunya memang putih ya? Iya Kak. Nggak ada motif-motif, nggak ada. Ya, Semoga berkenan dipakai ya. Siap Kak. dan selalu Ya, biar kamu nggak ngigau pas kamu nanti di karantina, nggak ngigau masuk ke kamar orang lain. Oke Sobat Sapa, kita sudah berada di penghujung acara di edisi spesial Hari Kemerdekaan, dan saya akan sedikit bacakan
tentang refleksi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini. Apa arti merdeka jika keadilan masih harus antri dan suara rakyat sering tenggelam dalam gaduhnya elit? Hari ini kita kembali mengibarkan sang saka, tapi benarkah kita mengibarkan nilai atau hanya mengulang ritual tahunan yang makin hampa makna? Kemerdekaan sejati bukan soal seremoni dan selebrasi, tapi soal apakah perut rakyat kenyang, apakah petani dihargai, apakah perempuan aman bersuara, apakah hukum berjalan tanpa pilih kasih, dan apakah pemuda masih punya ruang hidup tanpa harus hengkang ke kota atau ke luar negeri. Merdeka bukan soal warna bendera di dada, tetapi tentang siapa yang benar-benar bisa menegakkan kepala tanpa takut kehilangan masa depan. Hari ini yang lebih penting dari kembang api dan upacara adalah keberanian untuk bertanya, sudahkah negeri ini merdeka dari ketimpangan, dari kebohongan, dari ketakutan yang dibungkus pembangunan? Apa arti merdeka jika korupsi dirayakan diam-diam dan rakyat diminta bersabar atas janji yang tak pernah ditepati? Bendera mungkin berkibar megah, tapi suara nurani dikubur pelan-pelan oleh pidato panjang tanpa isi. Anak muda disuruh cinta negeri, tapi haknya dipangkas atas nama stabilitas. Rakyat disuruh hemat sementara pejabat pamer proyek dan pesawat. Kita rayakan kemerdekaan di tengah harga yang melambung, keadilan yang menyusut dan kebebasan yang dibatasi dengan catatan kaki. Lalu kita disuruh bangga. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah bertanya, kemerdekaan ini milik siapa dan sampai kapan rakyat hanya kebagian upacaranya, bukan maknanya. Ya, sebelum kita closing, Mbak Ayu mau kita pantun ini buat sobat Oke, Sapa. seperti biasanya, tradisi ini harus jadi tradisi di Sapa Kamu selalu ada Ini kita pantun. jawabnya kecap. Kecap apa? Oh, cakep ya. Cakep. Oke. Kalimantan negeri bertuah, Cakep. ada kandungan batu bara. Cakep. Mari semua kita berdoa Cakep. agar perwakilan kita sukses jadi paskibra. Amin. Ada lagi? Mbak, silakan. Satu lagi ya. Pintu Kita tertutup segera dibuka Cakep. agar mudah masuk ke rumah. Cakep. Semoga dari Nunukan bisa masuk paskibra agar menjadi harapan kita semua. Amin. Oke, demikian podcast Apa Kamu hari Ya, ini. terima Terima kasih kasih, Dava dan Dava. Bima sudah hadir. Semoga cita-cita yang menjadi Akpol, menjadi Akmil tercapai. Tercapai. Amin. Semangat jaga kesehatan biar bisa kibarkan bendera yang Siap. gau jalan nanti di. Oke, terima kasih. Jaga. Oke, pamit undur diri. Selamat sore. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.